Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar anak-anak yang soleh dan solihah? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nah hari ini masih di tema kedua, tapi sudah masuk ke subtema 2 ya. Tema 2, subtema 2 buku 1B. Oke, kegemaranku ya, masih di kegemaranku. Kalau di subtema sebelumnya ya, di pembelajaran sebelumnya itu kita sudah belajar tentang kegemaran berolahraga ya. Masih ingat olahraga yang membutuhkan kerjasama olahraga apa aja sih? Ya, olahraga yang, dalam bentuk kelompok atau tim ya, ada apa aja? Pinter, ada sepak bola, basket, voli ya, itu olahraga yang, membutuhkan kerjasama ya. Nah, kalau di pembahasan sekarang nih, pembelajaran sekarang itu tentang kegemaran bernyanyi dan menari. Siapa di sini yang suka bernyanyi? Nah, siapa di sini yang suka menari? Wah, biasanya nih, setiap orang, suka ya, bernyanyi ya, suka juga menari. Ya, biasanya kalau bernyanyi itu membuat apa, hati kita menjadi senang ya, itu. Siapa di sini yang suka bernyanyi? Wah, suka semua ya, bisa? Bisa dong ya. Oke, nah di sini cerita tentang Salman dan teman-temannya nih ya, nah ya, sedang bernyanyi tuh bersama ya di panggung puncak tema di sekolahnya ya, mereka bernyanyi bersama. Nah ya, Salman dan teman-teman juga menampilkan gerak tari dan lagu ya, menyenangkan ya, menyenangkan. Mudah-mudahan nanti kalau kita sudah bisa masuk sekolah, bisa juga nih ya bernyanyi dan menari bersama-sama di dalam kelas. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat yuk, nih ada lagu rakyat karya ulama. Wah, ternyata ada sebuah lagu yang diciptakan oleh ulama besar nih ya. Sekarang dengarkan ya. Tahukah kamu Indonesia sangat kaya dengan lagu-lagu daerah? Lagu-lagu tersebut memiliki syair yang bagus. Hari ini gurumu akan mengajarkan sebuah lagu nih ya nak ya. Judulnya Cublak Cublak Suweng ya, dari Jawa Timur ya. Lagu ini biasanya dijadikan pengiring permainan rakyat ya. Ada yang tahu nggak lagu Cublak Cublak Suweng? Pernah dengar? Nah, kalau itu kita nyanyi sama-sama ya. Nih judulnya Cublak Cublak Suweng. Nah, ternyata ini adalah ciptaan dari sebuah karya dari Sunan Giri ya. Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Cublak cublak suweng, suweng tenggelenter, mambu ketundung gudel, pak empolera lere sopong guyun deli kakek sir sirpong dele kapong sirpong dele kopong. Nah, seperti itu. Nah, ya, itu salah satu lagu daerah. Nah, biasanya dipakai untuk permainan daerah. Nah, karya siapa tadi? Karya Sunan Giri. Oke, sekarang lihat nih ya. Di halaman 51. Lagu ini karya Sunan Giri. Sunan Giri bernama asli Jaka Samudra. Beliau adalah salah seorang ulama penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Selain seorang ulama, beliau adalah seorang raja dan seniman. Kerajaannya bernama Giri Kedaton ya. Sunan Giri suka berdakwah melalui kesenian ya. Daerah dakwah beliau bukan hanya Jawa Timur, beliau berdakwah hingga ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Jadi nak, berdakwah tidak hanya bisa dilakukan dengan ceramah atau pidato, ternyata dalam
kesenian pun ya bisa dilakukan dakwah. Nah, ini salah satunya dilakukan oleh Sunan Giri. Oke, ada pertanyaan tidak, Nak? Baik, kalau tidak ada pertanyaan ya, sekarang kita lanjutkan ke gerakan cepat dan lambat. Nah, sebuah lagu juga bisa diiringi dengan sebuah tarian ya. Nah, sekarang lihat nih. Kalau ini gerakan cepat dan lambat saat bermain cublak-cublak suang, gerakan tangan menyesuaikan dengan irama lagu ya. Semakin lambat lagu dinyanyikan, semakin lambat gerakan tangan. Nah, semakin cepat lagu dinyanyikan, semakin cepat juga gerakan tangan ya. Itu apa, kalau tarian seperti itu, kalau lagunya cepat, gerakannya jadi cepat, kalau iramanya lambat, gerakannya juga lambat ya, bisa menggunakan gerakan tangan ya, salah satunya itu. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan, Nak, ke halaman 55. Ya, sekarang pada syair lagu Cublak-Cublak Suang ada beberapa pesan tentang sikap baik yang dapat kita lakukan. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perbuatan baik. Berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan perbuatan tidak baik. Ayo siapkan pensilnya, kita sama-sama. Yuk, udah disiapkan belum pensilnya? Oke, kalau sudah disiapkan, yuk sama-sama yuk. Nah, menurut kalian yang pertama ini baik tidak? Nah, baik ya, kasih tanda centang. Tuh, seperti itu. Nah, gambar kedua. Nah, menurut kamu baik tidak nih perilakunya atau perbuatannya makan sambil berdiri? Ayo, baik tidak? Tidak baik, kasih tanda silang ya. Nah, ini bertengkar. Ayo rebutan mainan. Baik atau tidak baik? Tidak baik ya, berarti centang atau silang? Oke, pintar, silang. Nah, yang terakhir, terima kasih Bu Guru. Nah, mengucapkan kata terima kasih. Nah, baik tidak? Baik ya, beri tanda pinter, beri tanda centang. Oke, sudah diberi tanda centang dan silang pada buku kalian masing-masing? Oke, alhamdulillah kalau sudah ya. Kita lanjutkan lagi, Nah, tadi kan kita sudah bernyanyi, sekarang kita mau membaca puisi ya. Ini puisi Susan dan Ika ya. Nih. Susan dan Ika bersahabat baik. Mereka senang melakukan kegiatan bersama. Suatu hari Ika membuat puisi indah untuk Susan. Nah, jadi ini puisinya dari Ika untuk Susan. Nah, puisi itu juga termasuk dalam kesenian ya, Nak ya. Nah, ini judulnya Teman Terbaik. Ya, yuk kita baca sama-sama ya. Teman, hari-hari kita lalui bersama. Ada canda dan tawa, ada duka dan suka. Saling berbagi saat senang, saling memaafkan saat bertengkar. Saling menghibur saat sedih. Kamu memang teman terbaik, ya. Ini adalah puisi dari siapa? Dari Ika untuk Susan. Sekarang kita jawab sama-sama yuk, ya. Nomor 1, Susan dan Ika bersahabat, benar atau salah? Benar, pinter ya. Yang kedua, Ika dan Susan saling dendam. Wah, salah ya, karena mereka apa tuh? Saling memaafkan ya, jadi tidak ada dendam. Oke. Yang ketiga, Ika suka menghibur Susan saat sedih. Benar ya, karena di sini dikatakan saling menghibur saat sedih. Ini adalah salah satu contoh puisi untuk sahabat ya, judulnya Teman Terbaik. Bisa baca puisi? Bisa dong ya, anak hebat. Nanti di rumah diulang-ulang ya, baca puisinya ya. Oke, nah tadi kan Ika dan Susan Ika sudah memberikan puisi ya untuk Susan. Sekarang kita yuk amati gambar nih. Ya, ini ada Ika dan Susan sedang bermain bersama ya, bermain boneka.
Nah, di sini, "Susan, boleh aku pinjam bonekamu?" Nah, ya, saling, main bersama, meminjam, boneka teman, ya. Sekarang lihat di halaman 58, Nak, ya. Susan dan Ika senang bermain boneka. Susan mempunyai 6 boneka. Ika meminjam 2 boneka. Nah, berapa sisa ya boneka yang dapat dimainkan Susan? Nah, kalau kemarin kan berapa jumlah? Ya, itu berarti ditambah. Kalau ini berapa sisa? Nah, kalau sisa itu ditambah atau berkurang? Pinter, berkurang ya. Tuh, ini tanda pengurangan seperti ini, Nak, ya. Tadinya ada 6 nih bonekanya. Dipinjam 2. Nah, makanya ini ada dicoret 2, ya. Berarti berkurang ya. 6 dikurang 2 sama dengan 4. Lihat yang tidak dicoret, sisanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Nah, hasilnya jadi 4 ya. Kemudian setelah bermain boneka, mereka juga membuat origami ya. Membuat karya dari origami. Nah, tadinya ada 8 nih. Ika memiliki 8 lembar origami. Nah, Susan meminta 3. Meminta ya. Berapa sisa origami Ika? Tadinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kan diminta sama Susan 3, coret 3 tuh, udah dicoret ya. 1, 2, 3. Nah, hitung sisanya, hitung yang tidak ada dicoret, yang tidak dicoret, hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi 8 dikurang 3 sama dengan 5. Oke, paham sampai sini sayang? Baik, kalau kurang paham, yuk kita sama-sama yuk belajar pengurangan di halaman 59. Pakai kancing nih ya. Nih, ada contohnya nih, ya. 3 kancing, ini ada 3 nih kancingnya ya. Nah, dikurang 2, dicoret makanya 2. Jadi berapa? 1 nih, yang nggak dicoret kan 1. Jadi tadinya 3, tulis 3. Dikurang 2, yang dicoret 2, tulis sini. Ya, sama dengan berapa? Yang tidak dicoret sisanya berapa? 1. Oke, sekarang yuk sama-sama ya. Nih, 3 dikurang 1. Nih, 3. Karena dikurangnya 1, dicoretnya berapa? 1 ya. Jadi hasilnya berapa yang tidak dicoret? Pinter, 2. Ya, tulis di sini 2. Nah, oke. Paham? Nah, sekarang lanjut yuk. 3 dikurang 2. Ini kan 3. Kurang 2, berarti yang dicoret 2 ya. Tuh, coret 2. Nah, berapa yang tidak dicoret? Iya, pintar. 1, begitu ya. 4 dikurang 1, ini kan 4. Dikurang 1, berarti dicoret 1 ya. Nah, tinggal berapa sisanya? 1, 2, 3. Tulis di sini 3 sayang. Oke, pinter. Dah, sekarang lanjutkan lagi. Ya, nih ada kancing 5 ya. 5 dikurang 3, berarti coret 3 ya. 1, 2, 3. Nah, sisanya ada berapa? 1, 2. Pinter, tulis 2. Nah, alright, sudah? Oke, kalau sudah lanjutkan nih ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikurang 3, coret 3. 1, 2, 3. Sisanya berapa yang tidak dicoret? Pinter, 3. Tulis ini 3 gitu ya. Kemudian 8 dikurang 2. Nih ada kancing 8 ya. Dikurang 2. Coret 2. Coret 2. Nah, sisanya berapa yang tidak dicoret? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pinter. Tulis 6 di sini.
Good, lanjut. Yuk, supaya bisa sama-sama. Nah, semangat di rumah ya. 9 dikurang 6. Ini ada 9 kancing dikurang 6. Berarti coret berapa? Coret 6 ya. Yuk, sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sisanya berapa, Nak? Yang tidak dicoret, hitung. 1, 2, 3. Tulis di sini 3. Wah, pinter. Nah, yang terakhir, yuk ada 10 kancing. Nah, 10 kancing dikurang 1, berarti yang dicoret 1. Hitung sisanya. Wah, banyak nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, seperti itu. Paham sampai sini? Insya Allah paham. Kalau mau bertanya silakan bertanya langsung ke Mutia ya. Baik, tadi kan itu di halaman 59. Jadi kalau pengurangan itu bertambah atau berkurang nih hasilnya? Berkurang ya, semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin sedikit ya. Kalau penjumlahan kan kemarin semakin banyak, kalau pengurangan semakin sedikit. Oke, pinter. Nah, supaya tambah paham ya, kamu siapkan nih krayon atau pensil warna boleh. Nah, kalian kerjakan ini di halaman 60, kegiatan 2 saja ya, kegiatan 2 yang ini nih. Nah, setelah nih kalian lakukan pengurangan di bawah ini, berilah warna sesuai hasil pengurangannya. Jadi, hasilnya yang diwarnain ya. Misalkan 10 dikurang 2. Ini kan ada 10 bunga. Dikurang 2 berarti coret 2 ya. 2 bunga dicoret. Nah, yang diwarnain yang mana? Ini ya, yang tidak dicoret yang diwarnai ya. Oke, ada 1, 2, 3. Nah, 4, 5, 6. Tadi kan yang satu sudah jadi contoh, berarti hanya 5 ya dihitung. Yang ini nggak usah kegiatan 3. Jadi tugasnya hanya kegiatan 2 halaman 61 sampai, halaman 60 sampai 61. Oke, baik. Ada pertanyaan tidak, Nak, untuk pembelajaran hari ini? Tadi kita sudah belajar tentang apa tuh bernyanyi ya, cublek-cublek suweng, terus kita melihat ya mana perbuatan yang baik dan yang tidak baik dan belajar pengurangan. Ada pertanyaan tidak? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan langsung ke Butia ya. Oke, baik. Nah, Butia rasa cukup ya untuk pembelajaran hari ini. Mari sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.